Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam situasi sore yang dihadapkan dengan situasi nikmat hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita hari ini diliburkan kebahagiaan penuh dengan nikmat dan semoga semuanya diberikan kesehatan yang mendengarkan kebersamaan ini, tausiah ini, materi ini akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menikmati semua situasi menjadi indah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang sudah menuntun hati kita semuanya untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesempatan kali ini adalah bagaimana caranya biar aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lebih dekat dan memberikan sesuatu yang banyak kepada kita semuanya. Tetapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kehidupannya tidak akan tenang, kehidupannya tidak akan bahagia dan selalu mencari angan-angan yang tidak jelas. Tetapi ketika kita dekat sekali kehidupan kita dan juga setiap kejadian akan menjadi indah dan akan menjadi nikmat. Baiklah, eh, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita harus mampu untuk cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa ini? Biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan kita mengantarkan mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan setiap saat, kenikmatan yang tiada tara. Ini hadiahnya luar biasa. Kita semuanya harus mampu, harus mau memaksakan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali generasi muda sekarang yang istilahnya tak kenal maka kita harus kenal. Begitu juga dengan Allah, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dan juga memahami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya halus. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pahami dalilnya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang kurang lebih berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan ingatkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini jelas sekali. Kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi dasarnya Quran sudah, sekarang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ashaha dakhalal jannah rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang satu, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Marilah kita sama-sama menghafalkan Asmaul Husna agar kita dekat dengan Allah, agar kita berkelimpahan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, dan seterusnya sampai 99 kita hafalkan untuk berpadan bermuara terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman kita diwajibkan merealisasikan agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Perilaku mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna. Contoh sebagai aktivitasnya yaitu menjadi orang yang dermawan, suka membantu, memberi kepada orang yang lebih baik di atas daripada harap kita di bawah. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang jujur, manapun berada, jujur dan dapat memberikan rasa aman kepada semua lingkungan kita. Kita menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan kita, pada diri pribadi bermanfaat, di dalam keluarga kita bermanfaat, di dalam pekerjaan kita kita bermanfaat. Kita menjadi sinar membantu orang-orang, dan kita menjadi orang yang bermanfaat dan berguna di mana kita berada. Insya Allah sebuah barokah kebahagiaan akan mengalir kepada kita semuanya. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang kuat dan takut pendirian karena sudah yakin mempunyai kepribadian yang bagus, karakter pemimpin, berlaku adil, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih itu yang saya sampaikan. Mari kita tutup materi pada sore hari ini dengan penuh nikmat dan barokah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.